Assalamualaikum, selamat pagi. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, serta peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan tarakea, sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup itu tumbuh ya, seperti manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuannya berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Memerlukan makanan dan minuman atau air. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air ya, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara spontan, kita akan menutup mata. Tugas hari ini untuk anak-anak, anak-anak mengamati halaman 22 gambar yang ada di situ. Kemudian tulis ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia, ciri-ciri makhluk hidup serta kegiatan gambarnya. Contohnya, tumbuhan memerlukan air. Itu kegiatan pada gambarnya, ibu menyiram tanaman. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Yang peternakan A 3.000 butir telur, sedangkan peternakan B 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, sedangkan peternakan E 2.500. Ayo, mana yang paling sedikit? Peternakan mana yang paling sedikit menghasilkan telur? Yuk coba anak-anak pahami dulu. Kemudian peternakan mana yang menghasilkan telur paling banyak per bulan? Kemudian setelah itu silahkan diurutkan ya, dari peternakan mana yang menghasilkan telur paling sedikit sampai menghasilkan telur paling banyak. Kemarin kita sudah mengenal tentang ribuan ya. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250 untuk ribuan, ratusan, puluhan, serta satuan. Ribuannya dari 1250 adalah 1, betul. Sedangkan 1250 ratusannya adalah 2, pintar. Sedangkan untuk 1250 puluhannya adalah 50. Yuk kita aplikasikan ke contoh penulisan bilangan pada tabel nilai tempat. Yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Selamat mengerjakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.